Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang sama-sama kita hormati Buya Syekh Sayyid Saleh Al-Idrus beserta seluruh jamaah Thariqat Naqsyabandiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan ridha dan barokahnya kepada kita semua. Saya diberikan kesempatan, kehormatan bisa berada di tengah jamaah Thariqat Naqsyabandiyah. Mudah-mudahan bersamalah hendaknya kita sampai ke surga Jannatul Firdaus bersama para ulama ahli silsilah Thariqat An-Naqsyabandiyah. Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Jadi menurut ulama tarekat, orang hidup itu bukan orang yang bergerak, bukan orang yang berjalan, bukan orang yang minum dan makan. Orang hidup itu adalah orang yang berzikir. Maka orang yang tak berzikir berarti dia mati. Orang yang mati itu ditalkinkan. Kata Nabi, laqinu, talkinkanlah. Talkin macam kita mentalkinkan orang mau sakaratul maut, dibisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah, karena dia mati. Maka yang mati itu dihidupkan dengan talqin. Itulah mengapa Tuan Khalifah, Tuan Mursyid membisikkan waktu mentalqinkan muridnya, dia katakan la ilaha illallah, menghidupkan hati yang mati tadi. Karena kalau hati mati, telinga tak mendengar. Kalau hati mati, otak tak berfikir. Kalau hati mati, dia lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu mengalirkan air. Wa inna lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Ada batu terbelah, keluar memancar mata air. Tapi kalau sudah hati menjadi batu, maka dia lebih keras daripada batu itu sendiri. Dilunakkanlah batu tadi dengan kalimah la ilaha illallah. Lalu kemudian setelah ditalqinkan, maka kemudian lembutlah hati. Lalu kemudian kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, di dalam jasadmu itu ada segumpal, ada sekepal, ada segenggam. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau dia baik, maka dari ujung rambut sampai ke ujung kaki menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kullu, maka dari ujung rambut sampai ke ujung kaki menjadi rusak. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'an, mengapa mereka tidak memikirkan, merenungkan Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati itu memang sudah terkunci. Hukuman yang diberikan Allah bukan miskin. Hukuman yang diberikan Allah bukan susah. Hukuman yang diberikan Allah adalah hati yang terkunci. Khatamallahu ala qulubihim. Kalau hati sudah terkunci, wa ala absarihim. Kalau sudah hati terkunci, wa ala sam'ihim. Kalau sudah hati terkunci, tertutup, mati, maka telinga pun tersumbat, maka mata pun tertutup. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Pekak, tuli, bisu, buta, tak bisa mendengar. Pekak, tuli, bisu, buta, tak bisa berfikir. Pekak, tuli, bisu, buta, la yarji'un, tak lagi bisa balik ke pangkal jalan.
Jadi ulama fikih sibuk membahas tentang halal, haram, makruh, mubah, syarat, rukun, wajib, sunat, sunat muakkad. Ulama akidah sibuk membahas wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Sedangkan ulama tasawuf menyibukkan mencari penyakit-penyakit hati, karena kalau hati sudah tertutup, maka tertutup, terhijablah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian untuk melewati jalan ini, man salaka tariqan, kata Nabi, man salaka tariqan, jalan itu disebutnya sebagai tariq. Orang yang melewati tariq itu disebut dengan salaka. Perbuatan dia itu salaka yasluku, suluk. Orang yang suluk itu disebut dengan salik. Saya ini sedang berjalan dari Pekanbaru ke Medan, dari Medan berjalan ke Singkil, dari Singkil berjalan ke Pulau Banyak, dari Pulau Banyak dibawa lagi berjalan ke Jamaah Tariqat Naqsyabandiyah. Dalam perjalanan ini kalau tak tahu maka salah jalan. Orang yang menunjukkan jalan tadi, lan tajidalahu waliyan mursyida. Orang yang menunjukkan jalan disebut dengan mursyid. Yang membawa saya kemari, yang menunjukkan jalan sehingga sampai adalah Ustadz Rashid. Ustadz Rashid adalah mursyid saya, sehingga sampai saya kemari. Maka tak bisa berjalan kalau tidak berguru. Dan guru tadi pula mestilah dia bersanad, bersilsilah. Itulah yang dibacakan oleh Abuya Sayyid Saleh Al-Idrus. Dari guru-guru beliau sampailah kepada Syekh Ridha, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mentalkinkan itu kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lalu kemudian dikembangkanlah sampai kepada ulama di Uzbekistan, jajahan Rusia, kampungnya Imam Bukhari. Kalau dalam hadis ada namanya Sahih Bukhari, maka dalam tarekat dari Bukhara orang besar bernama Bahauddin An-Naqsyabandi. Baha artinya kebanggaan, din artinya agama. Bahauddin kebanggaan agama. Mereka menyebutnya sebagai Syah Naqsyabandi. Syah artinya raja, bahasa Persia. Syah Naqsyabandi, rajanya Naqsyabandi. Orang tak kenal dengan raja-raja Naqsyabandi, meninggal dunia. Tapi raja yang merajai hati manusia sampai hari ini dikenang orang. Syah Bahauddin Naqsyabandi. Lalu kemudian turunlah ke bawah, dikembangkan lagi seorang ulama besar dari Baghdad, namanya Diyauddin Khalid An-Naqsyabandi. Itulah mengapa selalu disandingkan dua nama, Tariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah, karena ada di situ nama Syekh Diyauddin Khalid Naqsyabandi yang berpusat di Makkah Al-Mukarramah. Sedangkan yang di Madinah namanya Syekh Muzhar, maka bercabang dua, satu Naqsyabandiyah Khalidiyah, yang satu Naqsyabandiyah Muzhariyah. Lalu kemudian Syekh Khalid Diyauddin Khalid Naqsyabandi tadi punya murid orang Asia bernama Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsyabandi dari Simabur, dari Minangkabau. Itulah yang mengembangkan tarekat di daerah Payakumbuh. Lalu kemudian Syekh Khalid Naqsyabandi tadi punya murid laki-laki bernama Syekh Sulaiman, Syekh Abdullah Afandi. Syekh Khalid Naqsyabandi punya murid Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi punya murid Syekh Sulaiman Al-Qarimi. Syekh Sulaiman Al-Qarimi turun ke bawah punya murid Syekh Sulaiman Zuhdi Jabal Abi Kubais,
dari Syekh Sulaiman Zuhdi bercabang-cabang. Cabang yang pertama kepada Syekh Maulana Ibrahim Kumpulan, itulah yang ada di Bonjol, Sumatera Barat. Lalu kemudian dari Syekh Sulaiman Zuhdi bercabang kepada Syekh dari ulama besar Kabupaten Kampar Riau, itulah dia Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Dari Syekh Abdul Ghani turun kepada Syekh Muhammad Wali. Dari Muhammad Wali turun ke Profesor Dr. Muhibbuddin Wali. Rata-rata di Aceh bagian atas, bagian Banda Aceh, bagian Aceh Selatan, kepada Syekh Bahuddin, kepada Muhammad Wali. Lalu kemudian di atas itu yang disebut oleh Sayyid Saleh Al-Idrus, dari Syekh Diauddin turun kepada Syekh Ridha, sampailah kepada guru-guru beliau. Jadi semuanya bersambung, bertemu titiknya itu kepada Syekh Diauddin Khalid Naqsabandi sampai ke atas Syekh Imam Bahauddin Naqsabandi, bersambung sampai ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man la syaikha lahu, siapa yang tak berguru, fasyaitanu syaikhuhu, maka setanlah gurunya. Maka tuan-tuan pengamal berguru, bersilsilah, bersanad, maka kata Imam Abdullah ibn al-Mubarak, al-isnad minad din, sanad ini dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, ambillah dari mana kamu mengambil agama kamu. Dalam hadis kursi kata Nabi, idza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku itu mengingat aku sendirian, maka aku sebut dia dalam diriku sendirian. Wa idza zakarani fi malain, kalau dia menyebut aku beramai-ramai, zakartuhu fi malain khairum min malaihim, maka aku sebut pula dia lebih ramai bersama malaikat-malaikatku. Tarekat Naqsabandiyah mengamalkan dua-duanya. Idza zakarani fi nafsihi, kalau dia sebut aku dalam dirinya sendirian, ku sebut dia dalam diriku sendirian. Itulah zikir nafsi, zikir ismuzat yang disebutkan orang sendirian. Tak bergerak lidahnya, tak bergerak suaranya, hanya Allah saja dalam hatinya. Sebanyak-banyak. Qiyaman waktu tegak, wa qu'udan waktu duduk, wa ala junubihim waktu berdiri. Tak berbunyi, tak bersuara. Kalau disuarakannya Allah, Allah, maka tak seperti itu. Dia hanya mendengar saja. Idza dzakarani fi nafsihi, kalau dia sebut aku dalam dirinya, maka aku sebut dia dalam diriku. Wa ana ma'ahu, maka aku akan bersama dengan dia, kata Allah. Orang yang bersama dengan Allah, maka dia tak akan takut dan tak akan sedih. Itulah sebenarnya yang ditanamkan dalam diri seorang salik. Lalu kemudian wa idza dzakarani fi malain, kalau dia sebut aku di dalam majlis yang beramai-ramai, itulah yang disebut dengan zikir tahlil beramai-ramai. Zikir tahlil bersuara, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itulah yang tadi kita zikir tahlil sekuat-kuatnya untuk mengusir segala yang mengganggu hati dan pikiran kita. Maka sesungguhnya masalah orang sekarang adalah mulutnya menyebut, hatinya tak mengingat. Mulutnya menyebut, hatinya melayang. Maka sesungguhnya dalam tarekat Naqsabandiyah mensinkronkan, mensejalankan, mensejajarkan antara mulut menyebut. Apapun yang disebut mulut, apakah mulut menyebut la ilaha illallah, apakah mulut menyebut subhanallah, apakah mulut menyebut Allahu Akbar, apakah mulut menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, apakah mulut menyebut, mulut bisa bercerita, mulut bisa berceramah, mulut bisa sedang bercakap, mulut bisa sedang berjualan,
tapi hati tak pernah putus Allah, 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 Allah. Itu yang dikatakan Allah, alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring, sampai puncaknya saat malaikat maut, saat menghadap Allah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena puncak daripada itu yang selalu kita mintakan, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Kita takut termasuk dalam golongan fawailun, celaka, neraka wail bagi mereka, lil musallin, bagi mereka yang nampaknya zahirnya salat, alladzina hum an salatihim sahun, lalai, lupa, tak ingat, tak terpikir. Mulut menyebut subhanallah, mulut menyebut alhamdulillah, mulut menyebut Allahu akbar, tapi hati lalai, lupa, tak dipandang Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Abu Bakar Siddiq bersama Nabi Muhammad SAW di Jabal Thur, ketika itu datanglah cemasnya, datang takutnya. Diabadikan Allah cerita itu dalam Quran. Idhuma fil ghari, ketika mereka berada di gua. Idh yaqulu li sahibihi, dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan kau takut wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Itulah yang sedang ditanamkannya ke dalam hati Abu Bakar, ke dalam sanubari Abu Bakar, ke dalam qalbu Abu Bakar, tentang ma'iyah, ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang menganggap bahwa bertarekat menunggu tua, bertarekat menunggu sakit, bertarekat menunggu pensiun adalah salah. Karena malaikat maut belum tentu datang kepada kita sesudah tua. Bisa jadi dia datang waktu kita muda. Maka sekali masih muda, ketika masih bersemayam ruh dalam jasad, maka disitulah kesempatan untuk mengambil talqin dari guru-guru supaya hati itu hidup, supaya sholat lebih khusyuk, supaya membaca Quran lebih ingat. Maka itu yang dibaca pada rakaat kedua tadi oleh Abuya, idza dzukirallah, kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Sesudah hatinya hidup, wa idza tuliyat alaihim, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah iman. Puncaknya wa ala rabbihim yatawakkalun, tinggi tawakalnya kepada Allah. Kenapa kita tak berserah diri? Karena tak bertambah iman. Kenapa tak bertambah iman? Karena hati tak bergetar. Kenapa hati tak bergetar? Karena tak kenal. Kalau kenal, pasti hati bergetar. Kenal kau dengan si fulan? Kenal. Pernah berjumpa dengan dia? Belum. Getarannya ada? Belum lagi kuat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak dikenali dengan akal. Karena sesuatu yang dikenali dengan akal, maka sesungguhnya tak sama macam yang kita tengok. Seorang tegak di tepi sungai, nampaknya tiang di dalam air bengkok. Tongkat tiang buluh di dalam air bengkok. Setelah ditarik ke atas, rupanya lurus. Betapa mata menipu, mata tertipu. Ditengok muka di cermin, rupanya kita pun ditipu cermin. Telinga kanan nampak sebelah kiri. Jadi yang tak menipu hanyalah Allah ketika dia mau menampakkan cahayanya. Sesudah melalui khalwat bersunyi-sunyi, maka kemudian ditanyalah Imam Al-Ghazali, apalah yang kau nampak wahai Al-Ghazali? Kata Imam Ghazali, nurun yaqzifullahu fi qalbi abdi, cahaya yang dipancarkan Allah ke dalam hati seorang hamba. Iza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi alal ma, berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu, karena iblis pun bisa melakukan itu. Kalau nampak ada orang masuk ke dalam hutan, sampai di dalam hutan daun-daun kayu dan burung-burung mengucapkan salam,
Assalamu alayka ya Abdus Somad. Selamat sejahtera untuk engkau wahai Abdul Somad. Pandanglah ke dalam hati. Kalau dalam hati ada rasa bangga, dalam hati ada rasa akulah wali Allah, sesungguhnya kita sedang maghrur, tertipu dengan amal sendiri. Tapi kalau dalam hati datang rasa takut, datang rasa cemas, aku ni bukan siapa-siapa, aku ni hanyalah hamba Allah. Kal mayyit baina man yaghsiluhu, macam mayit yang sedang dimandikan orang yang dimandikan jenazah. Maka sesungguhnya mungkin itu bagian dari cara Allah untuk menunjukkan salah satu ayat dari tanda-tanda kebesarannya. Al-haqiqatu bila syari'atin batilah. Hakikat tanpa syariat itu batil. Wasyari'atu bila haqiqatin atilah. Syariat tanpa hakikat batil, hakikat tanpa syariat atil. Tak ada sama sekali. Oleh sebab itu yang paling indah melukis, bahasa Arab melukis itu naqsh. Melukiskan paling cantik mesti ada syariatnya. Syariatnya itu sampan. Mesti ada hakikatnya. Hakikatnya itu laut. Karena tak mungkin sampan berlayar tak ada lautnya. Tapi untuk masuk ke dalam laut mesti pandai berenang. Berenangnya itu tariqat. Syariat sampan, hakikat laut. Berenangnya itu tarikat. Tapi kalau hanya sekedar berputar-putar di laut, belum dapat yang dicari. Yang dicari adalah mutiara di dalam kerang di dasar laut. Mutiaranya itu adalah ma'rifat. Awaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam agama ini adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Salat nomor 2. Alladzina yuqimuna shalah. Sesudah pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ruh itu ghaib. Mungkar nakir ghaib. Kiraman katibin ghaib. Surga jannatul firdaus ghaib. Dan yang paling ghaib di antara yang ghaib adalah ghaibul ghuyub, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikenali dia dengan riyadhah. Riyadhah melawan semua yang dikehendaki diri ketika ruh berjumpa dengan jasad. Ruh itu suci, bersih, tak ada kotor, tak ada noda. Sedangkan jasad itu tanah, hitam, rendah, busuk, bau. Begitu ruh berjumpa dengan jasad, maka naiklah derajat jasad. Malaikat-malaikat bersimpuh kepada jasad Adam, bukan kepada tanah. Karena tanah rendah di bawah tapak kaki. Malaikat sujud kepada Adam karena ruh bersemayam dalam jasad. Tapi begitu ruh bersemayam dalam jasad, datanglah nafsu, datanglah keinginan. Maka selamat daripada keinginan-keinginan tanah, bisa dijaga jasad, mujahadah, riyadhah, bersuluk, berzikir, bersih dia. Allah pun mengundang dia. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang menang melawan hawa nafsu, irji'i ila rabbiki. Baliklah, pulanglah. Karena ini tempat perantauan. Engkau kemari merantau Abdul Somad. Kampung asli kau nanti Nun di Pekanbaru. Sesudah dalam masa perantauan mujahadah, baliklah ke kampung yang asli. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itulah mengapa ridha menjadi tujuan tertinggi. Kita pun berdoa kepada Allah tak meminta surga. Yang diminta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Karena kalau minta surga belum tentu dapat ridha. Tapi kalau minta ridha pasti dapat surga. Orang yang sudah masuk surga itu ditanya Allah, "Maza turidun?" Kamu semua masuk surga, apa lagi yang kamu inginkan? Kata mereka menjawab, satu yang belum kami dapat ya Allah. Apa itu? Ridhamu. Itulah mengapa selalu diawali dengan ilahi anta maksudi wa ridhaka. Yang kami maksud bukan kebal, yang kami maksud bukan kasyaf, yang kami maksud bukan karamah. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, karamah bagi wali-wali Allah itu maaf-maaf beribu maaf. Macam anak gadis maaf-maaf pertama kali kena uzur haid, malu dia mendapatkan karamah.
Begitulah malunya mereka menceritakan kelebihannya, karena dia takut hatinya terganggu dengan itu. Dianggapnya itu sebagai penghalang. Kalau karamah itu membuat kami terhalang daripada mengingat Engkau, hilangkanlah karamah itu ya Allah. Maka mereka katakan, al-istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Tak ada gunanya 1000 karamah tanpa istiqamah. Karena kalau sekedar karamah, iblis pun bisa. Tapi istiqamah hanya ada pada Adam alaihissalam. Tapi Adam pun minta ampun kepada Allah, tak diterima Allah sebelum menyebut Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah agaknya yang dapat disampaikan Al-Faqir Abdul Somad. Mohon doa selalu dari jamaah Tariqat An-Naqsyabandiyah dalam tuajuh, dalam munajat, dalam zikir asma was sifat, dalam zikir ismuzat, dalam zikir tahlil. Mudah-mudahan selalu limpahan ridha Allah dalam diri, selalu kita bersama dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf tidak menggurui Tuan Guru, hanya sekedar bercerita apa yang pernah saya dengar dari guru-guru, apa yang pernah saya dapat dari yang pernah kami terima dari masyaikh-masyaikh. Mohon maaf atas segala kesilapan, kurang adab, tak sesuai dengan adab-adab zikir Tariqat Naqsyabandiyah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.